Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Yang saya hormati Ketua PRM Ledok Kulon II dan seluruh jajarannya, Bapak-bapak, Ibu sekalian, jemaah ketarjian PRM Ledok Kulon II yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat yang berupa kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita masih bisa istiqomah konsisten dalam upaya kita mentradisikan tradisi keilmuan dengan kajian ketarjian di lingkungan warga Muhammadiyah. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabiullah Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya, dan seluruh orang yang mengikuti sunnahnya sampai hari kiamat. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, insya Allah topik kajian kita pada malam hari ini, kita akan mencoba mengkaji tentang sunnah menurut perspektif Muhammadiyah. Sunnah sebagaimana yang sudah kita pahami, itu sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Sumber hukum di dalam Islam itu yang pertama Al-Quran, yang kedua Sunnah. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Taraktu fikum amroin." Aku tinggalkan kamu sekalian dua perkara. Lan tadillu ma in tamassaktum bihima. Kamu semuanya tidak akan tersesat selama kamu berpegang kepada keduanya. Kitabullah, yang pertama kitabullah yaitu Al-Quran, yang kedua wasunnati, dan sunnah Nabi. Sehingga kembali pada Quran dan sunnah itu menjadi jargon atau semboyan dari gerakan modernisme, termasuk yang ada di Indonesia. Inti dari gerakan modernisme itu, Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, baik di Mesir yang dipelopori oleh 3 serangkai itu ya, mulai Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Muhammad Rashid Ridho, itu sebenarnya merespon 2 hal. Yang pertama tentang bagaimana kita mencoba memahami agama ini dengan kembali pada Quran dan Sunnah, tidak dibelenggu oleh madhab itu. Yang kedua yaitu bagaimana mengembalikan kejayaan umat Islam, karena ketika itu mengalami penjajahan gitu, sehingga umat Islam dibanding Eropa atau Barat itu ketinggalan cukup jauh. Di Indonesia juga semacam itu, gerakan-gerakan modernisme atau modernitas yang ada di Indonesia, mulai Muhammadiyah, kemudian Al-Irsyad, kemudian Persis, Persatuan Islam, itu semuanya menyerukan untuk kembali pada Quran dan Sunnah gitu. Yang mana mereka menganggap pandangan-pandangan orang tua atau kaum tua yang tradisionalis ini menjadikan Islam itu jumud, tidak bisa berkembang, sehingga semua kelompok modern termasuk di dalamnya Muhammadiyah itu jargonnya selalu Quran dan Sunnah. Sehingga kajian ini kita akan mencoba memperdalam sebenarnya Sunnah dalam perspektif Muhammadiyah itu bagaimana, sejauh mana Muhammadiyah memahami Sunnah. Nanti secara khusus kita akan lihat aplikasinya di dalam pemikiran keagamaan Muhammadiyah, baik yang berupa putusan atau fatwa-fatwa tarjih. Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, kita awali dulu dari dokumen yang ada di Muhammadiyah. Ada yang disebut dengan MADM. MADM itu M-nya muqaddimah, A-nya anggaran, D-nya dasar, M-nya Muhammadiyah.
Di Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah pasal 4 ayat 1, di sana dijelaskan karakteristik gerakan Muhammadiyah itu apa? Yang pertama, Muhammadiyah adalah gerakan Islam atau Islamic Movement atau Harakah Islamiyah. Gerakan Islam itu harus diimplementasikan dalam dakwah. Dakwah di Muhammadiyah itu amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi dari Harakah Islamiyah, gerakan Islam ini kan harus didakwahkan, maka lahir Harakah Dakwiyah, gerakan dakwah. Dakwah ini ya di dua hal itu, mengajak kepada kebaikan atau mencegah apa? Kemungkaran. Tetapi supaya Islam ini bisa progresif, berkemajuan, dinamis, bukan statis atau jumud, itu harus berwatak tajdid, harus berwatak apa? Tajdid, pembaruan. Dengan cara bagaimana? Yaitu kembali pada Quran dan Sunnah, sehingga di MADM kita dikatakan Muhammad itu gerakan Islam, dakwah ma'ruf nahi mungkar, tajdid bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Ini rumusan yang luar biasa, Pak Bu. Tapi kalau kita amati itu, warga Muhammadiyah itu baru dua level. Level menganggap Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, yang kedua gerakan dakwah. Untuk gerakan tajdid itu sering diabaikan atau ditinggalkan gitu. Karena untuk memahami Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid, ya kita harus menyelami pemikiran-pemikiran keagamaan Muhammadiyah dengan mengkaji putusan atau fatwa-fatwa ketajdid. Ya, meskipun tajdid tidak harus konteks agama, apa? Tajdid ekonomi, tajdid apa? Pembaruan dalam segala lini kehidupan ya. Tapi yang kita tekankan di sini adalah pembaruan dalam pemikiran keagamaan. Ya, itu tidak bisa terrealisasi kecuali dengan apa? Aruju ilal Quran wa sunnah, kembali pada Quran dan sunnah. Kemudian dokumen Muhammadiyah berikutnya itu yang kita istilahkan dengan MKCH atau MKCHM. Ini penting, Pak. MKCHM itu kan bicara tentang keyakinan dan cita-cita hidup itu. Apa yang diyakini oleh Muhammadiyah itu dirumuskan dalam MKCHM. Keyakinan terhadap jati dirinya, keyakinan dalam konteks paham keagamaan, bagaimana Muhammadiyah memahami agama. Kemudian apa yang diinginkan oleh Muhammadiyah gitu. Jadi yang disebut cita-cita hidup Muhammadiyah kan mewujudkan masyarakat yang adil makmur, yang diridhai oleh Allah, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu jargon kita, meskipun untuk merealisasikan juga butuh waktu ya. Tapi itu yang diinginkan oleh Muhammadiyah. Nah, di MKCHM ini poin ketiga, ketika Muhammadiyah berbicara tentang paham agama, yang secara khusus bicara tentang sumber ajaran agama. Sumber ajaran agama itu dua. Yang pertama Al-Quran, yang kedua apa? Sunnah Rasul atau sunnah Nabi ya. Al-Quran adalah kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Ini jelas ya. Berarti kalau Al-Quran ya bukan Injil, bukan Taurat, bukan apa? Zabur. Meskipun kita juga beriman kepada kitab-kitab tersebut, tapi dalam bentuk yang asli, bukan Taurat atau Zabur dan juga Injil yang ada dalam The Holy Bible sekarang itu tidak ya. Nah, di sini Al-Quran adalah kitab Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad. Nanti kalau kita telusuri Pak di dalam Kitabul Iman kita di HPT jilid 1 itu, nanti Muhammadiyah menyimpulkan Al-Quran itu meresum semua ajaran para nabi dan termasuk kitab-kitab yang terdahulu. Semuanya teresum atau tersummary di dalam apa? Al-Quran itu.
Kemudian yang kedua, ini yang menjadi poin kita ya, sunnah Rasul atau sunnah Nabi itu. Di sana dikatakan penjelasan dan pelaksanaan ajaran-ajaran Al-Quran yang diberikan oleh Nabi Muhammad. Artinya Al-Quran itu sangat penting posisinya ya. Sehingga kita berislam itu nggak cukup dengan Quran saja gitu. Ada kelompok Quraniyun berpegang pada Quran. Kalau kita hanya pakai Quran, jenengan sholat itu bisa atau enggak Pak? Bu. Gerakan sholat itu, baik perkataan, perbuatan yang jenengan lakukan itu cukup didasarkan pada ayat Al-Quran atau membutuhkan sunnah? Ya Pak? Membutuhkan sunnah, itu enggak mungkin. Oh itu. Allahu Akbar itu ada ya, takbiratul ihram itu ada dalam Quran. Tapi Allahumma ba'id wajah itu ada, A'udhu ada, Al-Fatihah ada. Tapi amin ada atau enggak di Al-Quran? Ada atau enggak? Enggak ada. Amin itu termasuk ayat Al-Fatihah atau enggak? Tidak, kan enggak ada amin. Berarti gugur aminnya. Bacaan surat ada. Kemudian takbir, rukunya ada. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu. Bacaan rukunya enggak ada. Sami Allahu liman hamidah enggak ada. Sehingga kalau kita sholat dengan Al-Quran saja itu enggak bisa. Sehingga Al-Quran itu membutuhkan sunnah. Al-Quran itu membutuhkan sunnah. Sehingga sunnah itu apa? Penjelasan, yaitu bayat. Sehingga Nabi itu fungsinya apa? Mufassirul Quran atau mubayyinul Quran, menjelaskan atau menafsirkan Al-Quran. Aulamastumunisa, kita baca ini maknanya literal atau majazi. Aulamastumunisa itu apa? Menyentuh kulit dengan kulit, atau bahasa metaforis, artinya apa? Berkumpul suami istri. Itu pemahamannya harus pakai sunnah itu. Ya, kalau penafsiran Muhammadiyah ya, sebagaimana penafsiran Ibnu Abbas itu dipahami maknanya majazi. Kenapa? Karena Aisyah yang merupakan saksi kunci dalam setiap masalah privasi Rasulullah yang ada di rumah tangga. Ketika Rasulullah sholat malam, itu kan pas di rumahnya Aisyah. Kata Aisyah, faqattu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan minal firash. Saya pernah kehilangan Rasulullah suatu malam dari tempat tidur. Cari Bu, suami hilang itu harus dicari. Menunjukkan istri yang setia. Tadi dengan beno, gerudung ning isor bayang beno. Kalau Aisyah ya cari itu, gerayangi, karena dulu nggak ada lampu. Kata Aisyah, faltamastu fawadatu yadi ala batini qadamai. Ternyata saya, kata Aisyah, letakkan tangan saya di atas telapak kaki Rasulullah gitu. Berarti Rasulullah dalam keadaan apa? Salat, yaitu posisinya sujud. Suami yang lebih soleh gitu. Aisyah tidur, Rasulullah salat. Kalau bapaknya jadinya yang salat atau bapaknya yang tidur? Bisa jadi kayak yang salat dulu, bapaknya tidur. Atau sama-sama tidur atau sama-sama sholat. Nah, kalau sama-sama sholat itu hebat. Di sini kan berarti apa? Rasulullah sholat tapi tidak membatalkan sholatnya. Berarti dipahami aulamastumunisa itu bukan sentuhan kulit dengan kulit, tapi melakukan hubungan suami istri. Ini contoh kalau sunnah itu menjelaskan ayat Al-Quran dan pelaksanaan ajaran-ajaran Al-Quran. Sehingga ketika Aisyah ditanya bagaimana akhlaknya Rasulullah, yang ditanya Aisyah, Bu, kenapa? Karena istri itu kan saksi kunci suami. Bisa jadi suami itu manis di pabrik tapi pahit di rumah. Betul kan enggak, Bu? Kalau di pabrik ketemu temannya itu bagus, itu senyum, nggak suka marah, tapi ketika di rumah istri dihamuk, salah sedikit istri apa? Dihamuk. Saksinya kan istri, yang tahu buruknya suami kan istri itu. Ya,
Meskipun tahu ya nggak usah diceritakan, bukan nggak ada suami yang sempurna. Tapi Aisyah jawab Pak, karena khuluqul Quran. Kalau engkau ingin tahu akhlak, etika, budi pekerti Rasulullah, ya Quran itu, Quran yang berjalan itu ya Rasulullah. Sehingga Rasulullah itu nggak punya double faces ya bahasa sekarang. Muka ganda, muka di publik, muka private atau di rumah. Rasulullah ya berarti di publik, di rumah ya sama itu gambarannya kan. Kalau kita itu kan nggak sama Pak ya. Cari muka. Sudah punya muka, ingin muka yang lain gitu, cari muka. Tapi kalau Rasulullah itu luar biasa itu. Dan sehingga sunnah itu penjelasan dan juga pelaksanaan bagaimana Al-Quran itu dipraktekkan dalam kehidupan. Dengan apa? Dengan melihat Rasulullah yang diucapkan Nabi itu disebut sunnah qauliyah, yang dilakukan Nabi sunnah apa? Fi'liyah, yang dilakukan oleh sahabat yang berkaitan dengan persoalan Nabi diam itu sunnah takririyah. Nah, sehingga sunnah itu sangat penting untuk memahami apa? Al-Quran. Tidak cukup kita berislam tapi hanya dengan Quran saja menolak sunnah itu. Terus sekarang Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, kita lihat dokumen yang ada di Tarjih itu. Ada HPT, Himpunan Putusan Tarjih jilid 1 ya. Di kitab Al-Masail Al-Khams, kitab masalah 5. Nanti kalau jenengan buka HPT itu ada kitab masalah 5. Masalah 5 itu apa? Respon Muhammadiyah terhadap 5 pertanyaan. Masih ingat atau enggak Pak Bu? Apa saja? Lupa ya. Masalah 5 itu apa? Ibadah. Ibadah apa Pak? Bu, ibadah apa ya? Ini padahal cuma 5 masalah, enggak sebagaimana masalah kita tuh banyak sekali itu. Masalah 5 itu agama, dunia, ibadah, sabilillah, dan qiyas. Yaitu respon Muhammadiyah terhadap 5 pertanyaan. Ma huwa din, apa yang disebut agama? Ma hiya dunya, apa yang disebut dunia? Ma hiyal ibadah, apa yang disebut ibadah? Ma huwal qiyas, apa yang disebut qiyas? Atau ma huwa sabilullah, apa yang disebut sabilullah? Terus terakhir apa? Ma huwal qiyas. Masalah 5 ini yang menjadi paradigma pemikiran keagamaan Muhammadiyah. Maksudnya semua kegiatan ijtihad yang ada di Muhammadiyah itu harus dilandasi masalah 5. Termasuk pembahasan kita itu membahas salah satu dari masalah 5, yaitu apa? Ma huwa din, apa yang disebut agama. Itu yang masalah 5 yang pertama ya, agama. Ketika Muhammadiyah mendefinisikan agama secara khusus, yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, didefinisikan apa? Ma anzalahullahu fil Quran wa ma ja'at bihi as-sunnatu as-sahihah. Yang disebut agama itu apa yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Wa ma ja'at bihi as-sunnatu as-sahihah, dan apa yang terdapat di dalam sunnah yang sahih. Berarti ini bicara apa Pak? Sumber ajaran agama. Yang pertama Al-Quran, yang kedua apa? Sunnah. Sunnahnya nanti dikasih sifat as-sahihah, sehingga nanti melahirkan perumusan. Kalau di Muhammadiyah itu kalau pakai hadis harus sahih atau hasan. Kalau dhaif nggak bisa dipakai. Bagaimana kalau maudhu, palsu, itu nggak bisa dipakai, karena sumber ajaran agama kita di masalah 5 ketika Muhammadiyah menjawab ma huwa din, apa sumber ajaran agamanya apa? Al-Quran. Sunnahnya sunnah apa? As-sahihah, sunnah yang sahih. Isi agama 3, awamir wan nawahi wal irsyadat. Ya, kalau nggak perintah ya larangan. Tapi juga ada
petunjuk. Intinya orang beragama itu kalau nggak menjalani perintah ya meninggalkan larangan Pak ya. Jenengan sholat itu berarti apa? Menjalani perintah. Jenengan zakat menjalani perintah. Jenengan nggak gosipin tetangga itu meninggalkan larangan. Meskipun gosip itu kita tahu nggak baik, tapi nggak bisa meninggalkan, ya atau enggak? Semua kita sepakat kalau gosip itu nggak baik, tapi kita nggak mungkin bisa meninggalkan. Kalau dua orang kumpul itu mesti gosip. Oh gitu kalau sendiri. Sekarang gosip itu sudah pakai lebih canggih Bu, pakai WA gitu. Nulis status itu ngajak gosip juga kadang gitu. Dan kemudian irsadat itu petunjuk. Sehingga kalau kita baca Quran dan Sunnah, kadang-kadang nggak ada hanya cerita, itu ada nilai-nilai petunjuknya. Tujuan agama Pak, lisolahil ibad dunyahum wa akhrahum, untuk kebaikan manusia di dunia dan di akhirat. Sehingga agama itu yang merealisasikan doa yang sering kita baca, maknanya dalam tapi jarang kita mendalaminya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau jenengan kerja dengan sungguh-sungguh itu Pak Bu, itu Rabbana atina fid dunya hasanah. Tiap hari kerja itu ingin Rabbana atina fid dunya hasanah. Tiap hari sholat apa? Fil akhirati hasanah. Dan ciri hasanah di akhirat itu harus wakina ada benar, jangan sampai ngicipi neraka gitu. Itu ya. Sehingga agama itu tujuannya tadi merealisasikan kebaikan manusia di dunia dan di akhirat. Tapi yang menjadi poin kita di sini, Muhammadiyah ketika menyebutkan sumber agama, ajaran agama yaitu apa? Al-Quran dan Sunnah Shahihah. Agama dan Sunnah apa? Shahihah. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah, meskipun ini agak dalam, tapi nggak apa-apa lah gitu. Ya, paling nggak. Oh, jenengan tulis Cambridge. Jadi kalau kita lihat di masalah 5 tadi, ketika Muhammadiyah merumuskan ma'buddin, apa yang disebut agama, di sini dijelaskan sumber agama, sumber ajaran agama itu Al-Quran, kemudian as-sunnah apa? As-sahihah, sunnah sahihah. Yang menjadi poin kita Pak Bu, Muhammadiyah menggunakan istilah sunnah sahihah. Sunnah sahihah dalam definisi agama Islam yang disampaikan dalam rumusan agama kita itu bukan hadis sahih. Sunnah dengan hadis itu sama, tapi maksudnya bukan hadis sahih. Muhammadiyah hanya pakai hadis sahih, sehingga hasan dan dhaif ditolak, bukan semacam itu ya. Tapi yang disebut sunnah sahihah itu hadis makbul. Hadis makbul itu apa? Hadis yang bisa dipakai untuk hujjah, mencakup hadis sahih dan hadis hasan. Kalau dhaif nggak bisa dipakai. Bisa dipahami itu enggak? Kalau kita pahami sunnah dalam definisi agama Muhammadiyah tadi, kita pahami itu sama dengan hadis sahih, berarti seolah-olah Muhammadiyah menolak hadis hasan. Kalau Muhammadiyah menolak hadis hasan, itu konsekuensinya berat. Kenapa? Karena banyak amalan kita yang akan gugur atau jatuh, karena di antara amalan kita itu dibangun dengan dasar hadis apa? Hasan. Contohnya, ini mau ketika terjadi perdebatan di internal Muhammadiyah ya, ketika memahami as-sunnah sahihah itu maksudnya hadis sahih atau hadis makbul. Kalau Majelis Tarjih Jawa Barat memahami itu hadis sahih, sehingga Muhammadiyah hanya pakai hadis sahih.
Kalau hasan dan dhaif ditolak. Sehingga Majelis Tarjih Jawa Barat, ini beberapa kali saya sampaikan, pernah menolak takbir zawaid di dalam sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Kenapa alasannya? Karena hadisnya itu nggak ada yang sahih gitu. Ada 3 hadis ini Pak. Hadis yang pertama itu dari Amr bin Shu'aib, riwayat Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Hadis yang kedua riwayat dari Qutni dan Abu Dawud. Riwayat yang ketiga itu dari Amr ibn Auf al-Muzani dari At-Tirmidzi atau At-Tirmidzi. Semua hadis ini nggak ada yang sampai derajat sahih. Ya. Sama Majelis Tarjih Jawa Barat, hadis-hadis tentang takbir zawaid. Takbir zawaid itu kan takbir tambahan di sholat Id, yaitu sab'an fil ula wa khamsan fil thaniyah atau fil akhir. 7 di rakaat pertama dan 5 di rakaat kedua. Takbir sholat Id itu kan ada 12 takbir tambahan zawaid itu. 7 rakaat pertama, 5 di rakaat kedua. Itu sudah kita praktekkan sejak jenengan kecil mungkin, ya kan? Jenengan waktu pertama kali sholat Id sudah ada takbir zawaid, Pak Bu? Sudah ya? Kalau sekarang takbir zawaidnya dihilangi itu gimana itu perasaannya? Setuju atau enggak? Mesti gak enak. Masuk sholat Id kok gak naik takbir zawaid itu. Kalau nggak ada takbir zawaidnya kan nanti nggak ada identitas sholat Id itu. Sholat Id nggak ada bedanya dengan sholat duha secara berjamaah. Subuh keringan. Nah, sehingga di Jawa Barat, Pak Bu, sampai sekarang di beberapa tempat itu masih dipraktekkan sholat Id itu tanpa takbir zawaid. Sehingga rasanya bukan rasa sholat Id, tapi sholat duha atau subuh kesiangan. Tapi putusan tarjih kita ya, itu 1976 Pak, itu yang bawah itu. Ternyata rumusan putusan kita dikatakan tsumma yukabbiru ba'da takbiratul ihram. Kemudian sesudah takbiratul ihram sab'at takbirat. Maksudnya engkau takbir setelah takbiratul ihram 7 takbir. Li rakaah al-ula untuk rakaat pertama, wa khamsan li tsaniyah dan 5 di rakaat kedua. Berarti putusan tarjih 1976 di Garut. Muktamar tarjih ke-20 di Garut tahun 1976. Garut Jawa Barat ya. Muhammadiyah menetapkan sholat Id itu sama dengan madzhab Syafi'i, ada takbir zawaid. Tapi problemnya dianggap oleh Majelis Tarjih Jawa Barat hadisnya itu dhaif. Kan semakin kuat Pak, derajatnya naik menjadi hasan. Tapi hasan itu tidak disebut hadis sahih gitu, menurut Majelis Tarjih Jawa Barat. Sehingga maksud as-sunnah as-sahihah di Mahwadin atau masalah 5 itu Pak, itu yang dimaksud hadis makbul, bukan hadis sahih. Sehingga Muhammadiyah menerima apa? Hadis hasan. Bisa dipahami itu Kak? Bisa ya? Bisa Pak Bu? Pokoknya ini gak bisa diikuti, nanti juga paham. Nanti ditanyakan kalau gak paham. Oke, monggo. Monggo. Nanti seperti ini, sampai seperti ini, tambah dikit ya. Belum Pak, belum. Nanti ke situ juga. Saya sudah ke situ Pak, ya sudah saya pikirkan. Tapi intinya sebelum ke nanti yang disampaikan Pak Santo tadi, Muhammadiyah ketika memahami sunnah dengan hadis itu identik atau sinonim, tidak ada perbedaan, meskipun sebagian ulama ada yang membedakan. Ya. Bukti kalau tidak ada perbedaan, misalnya di masalah qiyas, ketika bicara qiyas itu ya masuk masalah 5 tadi. Ketika Muhammadiyah bicara tentang
sumber ajaran agama Islam apa? Di sana dikatakan al aslu fi tasyri' al islami alal itlaq wal Qur'anul karim wal hadisu asyari. Di sini pakai hadis. Di awal tadi pakai sunnah, berarti menunjukkan dua-duanya sama atau identik. Kemudian di penerangan tentang hal tarjih, Pak, kalau jenengan punya HPT itu buka halaman paling akhir. Itu ada penerangan tentang hal tarjih. Ini klarifikasi majelis tarjih terhadap kesalahpahaman warga Muhammadiyah terhadap tarjih gitu. Di sana dijelaskan ya. Poin yang paling bawah itu. Langsung kita ke poinnya ya. Di sini kan bicara yang menyebabkan terjadinya ta'assub fanatik, kolot memegang madhab dalam pandangan Muhammadiyah apa? Di antaranya karena seseorang memegang teguh pendapat seorang ulama. Pokoknya kalau dawuhnya ulama itu nggak bisa diganggu. Bukan. Ya kalau di Jawa ya kiai. Sopo jere mbah kiai kualat awake sopo kok bantah mbah kiai. Padahal ulama itu kan banyak, Pak. Imam Malik saja bilang kullu akhadin yutrak wa yukhad min qawlihi illa sahibah hadal qabri. Setiap seseorang pendapatnya itu potensi diterima, potensi ditolak. Boleh diterima, boleh ditolak. Kecuali Nabi. Kalau Nabi itu ya kita harus sami'na wa ta'na, nggak ada pilihan gitu. Tapi kalau ulama, meskipun ulama bisa diterima, bisa ditolak gitu. Al ulama warathatul anbiya. Ya, selama pandangannya sesuai dengan Rasulullah ya kita terima, Pak. Tetap diperhitungkan ya, bukan berarti ulama kalau nggak diterima ulama nggak penting, ya sangat penting. Kita nggak bisa memahami agama tanpa ulama juga. Atau yang tersebut dalam suatu kitab, pokoknya nenek kitab kuning kudu diterima. Padahal kitab kuning kan macam-macam, Pak. Ya. Nggak semua dawuhnya kitab kuning mesti benar gitu. Ya. Dengan tidak suka menghabisi perselisihannya itu dengan musyawarah dan kembali kepada Al-Quran, perintah Tuhan Allah dan kepada Pak coba hadis, terus apa? Sunnah Rasulullah. Jangan pahami bahasa redaksi ini loh, identik atau enggak? Hadis sama dengan sunnah atau enggak? Ini loh Pak, kembali kepada Al-Quran, perintah Tuhan Allah. Ini bahasa dulu ya. Ini 1937. Bahasanya nggak enak. Kalau sekarang kita sudah enak gitu. Dan kepada hadis sunnah Rasulullah. Berarti hadis dengan sunnah identik atau enggak? Ya, identik kan enggak, Bu? Sama, identik, sinonim gitu. Menunjukkan Muhammadiyah itu apa? Memahami sunnah dengan hadis itu sama gitu. Nah, kemudian Pak, tentang definisi masalah 5 tadi ya, atau mawadin tadi kan dikatakan wa maja'at bi as-sunnatu as-sahihah. Sunnah sahihah ini karena sama majelis tarjih Jabar dipahami sama dengan hadis sahih, padahal yang dimaksud hadis makbul. Makanya tahun 2000 di Monas Tarjih ke-25 di Jakarta tahun 2000, frase as-sunnah makbulah di dalam putusan mawadin tadi dipahami atau ditafsir ulang, maksudnya as-sunnah makbulah itu sunnah as-sahihah itu, mohon maaf, itu maksudnya as-sunnah makbulah. Maksudnya itu bukan sama dengan hadis sahih, tapi sama dengan hadis makbul, sehingga hasan pun juga boleh dipakai. Nah, sehingga yang dimaksud sunnah makbulah itu perkataan dan perbuatan. Kalau perkataan itu kan berarti sunnah qauliyah. Perbuatan sunnah fi'liyah. Ketetapan sunnah takririyah yang menurut hasil analis memenuhi kriteria sahih dan hasan. Kalau dhaif tidak diterima. Dan sehingga yang disebut sunnah makbulah di Muhammadiyah ini Pak Bu. Sebelum kita bahas apa itu hadis sahih dan hasan ya.
Kita pahami dulu. Jadi hadis sahih li dzatihi. Hadis sahih li dzatihi itu ya asli sahih. Kalau hadis sahih li ghairi asalnya apa? Hasan terkatrol naik level. Jadi hasan li dzatihi menjadi hasan li ghairi. Paham atau enggak? Semoga didengerin aja ya, nanti insyaallah paham. Hadis hasan li dzatihi jika banyak tadi menjadi sahih li ghairi. Kalau hadis hasan li ghairi itu hadis-hadis dhaif jumlahnya banyak saling menguatkan menjadi hasan apa? Li ghairi. Contohnya yang kita bahas tadi, hadis tentang takbir salat Id itu zawaid tadi. Takbir zawaid itu hadisnya dhaif tapi banyak. Kalau jenengan orangnya lemah, kita lemah. Tapi kalau kerjasama dorong mobil itu kalau sama-sama ya kuat Pak. Tapi bareng-bareng. Nah jenengan sendiri yang dorong mobil nggak kuat. Dulu mengilustrasikan waktu rumah nggak kayak sekarang Pak. Rumah dulu itu kan dari apa Pak? Dari kayu atau dari pohon bambu ya. Itu kan apa Pak? Nek bangun rumah itu kan dipikul bareng gitu. Digotong bareng itu kan bareng toh. Itu semuanya dhaif tapi karena banyak menjadi kuat gitu. Itu kan lemah-lemah karena banyak ya kuat ini. Itu ilustrasinya gitu. Nah, terus sekarang ya ini yang jenengan tanyakan tadi. Bedanya hadis sahih dengan hasan itu apa Pak? Ya meskipun ini kadang-kadang kita ditertawain. Muhammadiyah sering takwa hadis sahih toh hasan, padahal nggak tahu hadis sahih sing piye, hadis sing dhaif sing piye nggak tahu. Tapi kalau akhir hadis ditakwa ki sahih toh gak ini. Hadis sahih itu harus memenuhi persyaratan 5 atau kategori hadis sahih itu harus terpenuhi 5 syarat. Yang pertama itu ittisalus sanad. Sanadnya bersambung. Sanadnya bersambung itu maksudnya apa? Dari perawi yang mengeluarkan hadis paling akhir harus sampai kepada Rasulullah. Misalnya Imam Bukhari ya ke atas ke gurunya sampai Rasulullah, nggak boleh ada yang putus itu. Itu disebut apa? Ittisalus sanad. Sanadnya bersambung. Tapi kalau putus ya, misalnya seorang tabi'in langsung meriwayatkan dari Rasulullah, kan putus. Seharusnya tabi'in ya lewat sahabatnya mana kok nggak ada. Itu berarti terputus kayak gitu. Terus diriwayatkan oleh perawi yang adil. Adil itu memiliki integritas moral yang baik. Berarti orangnya baik, ya menjalankan sholat, menjalankan rukun Islam, tidak berbohong dan seterusnya. Itu yang disebut apa? Adil. Adil dalam bahasa Arab itu punya integritas moral, Pak. Cumannya ketika jadi bahasa Indonesia adil itu tereduksi maknanya itu. Lebih komprehensif bahasa Arab. Adil itu nggak hanya sekedar apa, kalau kita adil kan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kemudian dhabit itu memiliki kecerdasan intelektual, harus cerdas seorang perawi hadis itu. Dan di poin dhabit ini yang membedakan hadis sahih dengan hadis hasan. Ini Pak Bu, hanya di kedhabitan seorang rawi. Kalau sahih itu tamamu dhabti, sempurna kedhabitannya. Kalau hasan itu khafif, kurang sempurna. Kalau mungkin kita buat presentasi ya, persensi ya. Kalau 75-100 itu berarti dia sahih. Tapi kalau 50-75 itu apa? Hasan. Bisa dipahami itu enggak? Nah, kalau 75-100 itu kan berarti hafalannya betul-betul
betul-betul sempurna. Ya. Tapi kalau 50 sampai 75, Sedang saja. tapi kan dia di atas 50, berarti punya akurasi daripada kalau 50 ke bawah itu dhaif. Kira-kira semacam itu ya. Ya. Itu bedanya sahih dengan hasan, hanya pada level kedhobitan kecerdasan intelektual seorang perawi ya. Kalau sahih itu harus tamamul dhabti, sempurna. Kalau hasan khafif. Yang ketiga itu ada musyudud, tidak terjadi syad. Syad itu anomali. Anomali itu apa Pak Bu? Anomali itu apa? Menyimpang, melakukan keanehan, penyimpangan. Contohnya, ini saya langsung contoh langsung. Kalau jenengan sholat tasyahud, ini sesuai putusan takjil Pak, meskipun nanti ada pandangan yang berbeda. Jenengan kan ngasih isyarat dengan jari telunjuk. Itu jenengan gerakan atau ngasih isyarat aja? Atau digerak-gerakkan ini? Hah? Di masyarakat ada diputer-puter Pak, yang malah ngeluh. Atau cukup gini saja Pak? Cukup ya, nggak usah digerak-gerakkan. Itu ada dua pendapat. Kalau Hasan Persis digerak-gerakkan, Syekh Nasruddin Albani digerak-gerakkan, Madzhab Maliki digerak-gerakkan. Tapi kalau Muhammadiyah, Madzhab Syafi'i, jumhur ulama Pak, tidak digerak-gerakkan. Kenapa? Karena ada hadis Wa'il Pak. Kata Wa'il itu, Wa'il bin Hujr, ketika melihat Nabi mengisyaratkan dengan jari telunjuk, fara'aitu yuharikuha yad'u biha. Saya melihat Rasulullah itu mengisyaratkan kemudian menggerak-gerakkan, digunakan untuk doa. Hadis ya Pak, Wa'il bin Hujr. Di antara perawi hadis Wa'il bin Hujr ini Pak, ada seorang syekh guru namanya Asim ibn Qulaib. Namanya siapa? Asim ibn Qulaib. Punya murid banyak. Di antaranya Zaidah, Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan ibn Uyainah, kemudian Abu Awanah, ada Syu'bah, semuanya muridnya. Di sekian muridnya hanya Zaidah yang meriwayatkan kalau Nabi itu menggerakkan, padahal semuanya ngajinya satu guru. Gurunya siapa? Asim ibn Qulaib. Seharusnya kalau ngajinya satu guru, semuanya ya nggak usah menggerak-gerakkan, tapi dia sendiri yang menyimpang, yang bikin aneh ya. Katanya Rasulullah menggerak-gerakkan. Itu hadisnya disebut syadz, yaitu anomali. Berarti ini tanda kalau perawinya itu apa? Tadi anomali. Dia menyalahi keterangan mayoritas itu ya. Misalnya kayak jenengan tadi, yang dimaksud, misalnya saya mengatakan tadi, yang dimaksud as-sunnah as-sahihah dalam Muhammadiyah itu enggak sama dengan hadis sahih, tapi sama dengan hadis makbul. Tiba-tiba ada yang memahami apa dikatakan ini sama dengan hadis sahih, padahal yang ngomong kan sama dengan hadis makbul. Oke. Kemudian tidak ada cacat. Ini syarat hadis apa? Sahih. Syaratnya 5 Pak. Syaratnya bersambung, perawinya adil, dzabit, tidak anomali atau syadz, kemudian tidak ada ilah atau cacat. Bedanya sahih dengan hasan hanya pada syarat yang ketiga. Tentang apa? Kedzabitan. Kalau sahih itu sempurna kecerdasannya, kalau hasan kurang sempurna. Dan sekarang Bapak dan Ibu yang belakang Allah, kita coba perdalam ya. Di Muhammadiyah itu boleh nggak pakai hadis dhaif? Boleh atau nggak Pak Bu? Di Muhammadiyah tidak boleh pakai hadis dhaif. Tapi kalau hadis dhaif
itu riwayatnya banyak, satu dengan yang lainnya itu saling menguatkan dan memenuhi syarat yang kita sebutkan, itu bisa diterima. Di tarjih ada kaidah ini ya, al-ahadits al-dhaifah ya'dudu ba'duha ba'dun la yuhtajju biha. Hadis-hadis dhaif yang satu dengan yang lain saling menguatkan tidak bisa dijadikan hujjah, illa dikecualikan ma'akathrati turuqiha, ada banyak riwayat, wa fiha qarinatun tadullu ala thubuti asliha, ada indikator yang menunjukkan keotentikan asalnya, maksudnya dari Rasulullah ya. Walang tu'aridil Quran, tidak kontradiksi dengan Al-Quran, wal hadis as-sahih, tidak kontradiksi dengan hadis sahih yang lain. Kalau kita breakdown ya, itu jadi ini harus banyak jalurnya, ada indikasi dari Nabi, tidak kontradiksi dengan Al-Quran, tidak kontradiksi dengan hadis yang lain yang sahih. Kemudian ada tambahan, perawinya itu bukan pendusta atau tertuduh sebagai pemalsu hadis itu. Kalau terpenuhi syarat ini, maka apa? Dia tidak dhaif tapi menjadi hasan. Dan terus sekarang di masyarakat ada kaidah yajuzu al-amalu bid-dhaifi fi fadhailil a'mal. Boleh beramal dengan hadis dhaif di dalam amal-amal fadilah. Contohnya itu Pak, bicara pahala, itu hadisnya nggak harus sahih, yang penting menyenangkan, kan boleh-boleh pakai hadis dhaif. Di masyarakat kan biasanya kan gitu Pak. Senang gitu. Sebenarnya kan nyeneng kok, meskipun tidak. Kaidah itu maksudnya apa? Kaidah ini sebenarnya disandarkan pada Imam Ahmad, Abdurrahman ibnu Mahdi dan Abdullah ibn Mubarak. Yang dimaksud hadis dhaif di sini bukan dhaif dalam sebagaimana ilmu hadis Pak, tapi dhaif dalam arti dhaif menjadi apa tadi? Hasan. Yang dimaksud Imam Ahmad itu semacam itu, bukan sekedar pakai hadis dhaif. Sehingga di Muhammadiyah ya hadis semacam itu nggak boleh dipakai kalau dhaif, meskipun untuk fadhailul amal. Sehingga kalau di Muhammadiyah itu motif hadis kan nggak sembarangan Pak. Tapi kalau di masyarakat nih fadhailul amal dari dhaif juga nggak apa-apa lah gitu. Gitu ya. Ya terus sekarang ini kita lihat pada aplikasi ya. Bagaimana Muhammadiyah berpegang pada sunnah. Contohnya banyak Pak. Ini cuma kebetulan yang saya pilih gitu. Maksudnya contoh di fatwa maupun di putusan. Fatwa itu yang ada di HPT, putusan apa yang ada di HPT, fatwa yang ada di TJA, tanya jawab agama. Salam yang paling ngetren gitu. Sekarang itu orang salam kan Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Keren juga Pak Bu? Keren atau enggak? Sangat-sangat hebat. Ini salam jenengan ini salam biasa. Cuma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biar keren, itu tambahin ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Itu baru yang keren. Terus salam ditambahi ta'ala, itu bagaimana itu? Boleh atau enggak? Ya kalau di fatwa tarjih Pak, salam pakai tambahan ta'ala, coba gitu. Baik dijawab, mungkin yang mengucapkan tidak tahu tambahan itu sebenarnya kurang sesuai dengan sunnah. Jadi Muhammadiyah kan melihat sunnah. Ini salam ini ibadah muamalah, bisa juga ibadah fardhu kalau dalam sholat. Pasti sudah diajarkan oleh Nabi. Di dalam hadis tidak ada Nabi menambahi Assalamualaikum warahmatullahi kemudian ditambahi ta'ala. Nggak ada. Kalau ini baik, tentu sudah diajarkan oleh Nabi gitu.
Tapi masalahnya kan kita di masyarakat itu yang penting selagi beda-beda itu kan udah keren, udah hebat. Waktu saya kecil itu nggak ada Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala. Baru tahun berapa Pak itu? Di populer ditambah apa? Ta'ala. Kemarin saya mendengarkan ada Habib itu Pak Bu. Salam itu Assalamualaikum waalaikumna warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nah, Assalamualaikum untuk laki-laki. Karena audionya ada wanita waalaikum. Nah, warahmatullah nggak cukup tambahin ta'ala wabarakatuh. Tapi kalau dengan baca Riyadhus Shalihin Pak, Imam Nawawi bilang apa? Assalamualaikum itu ya untuk laki-laki, untuk perempuan gitu. Itu Imam Nawawi bilang gitu. Dan kenapa? Ya karena kata-kata itu secara umum ya tidak mengalami perubahan gitu. Baik orangnya satu ya Assalamualaikum, bukan berarti Assalamualaikum. Laki-laki atau perempuan tetap Assalamualaikum, tidak perlu ditambahi waalaikumna. Itu Imam Nawawi bilang gitu Pak. Tapi karena biar keren gitu, kan tambahi Assalamualaikum waalaikumna warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bahasa Arab ya? Hah? Bahasa Arab. Iya Pak, tapi kalau saya di bahasa Arab, ketika hidup di Arab, orang Arab itu ya nggak neko-neko gitu Pak. Dia biasa saja itu. Berarti dia pinternya melebihi orang Arab. Melebihi orang Arab. Di sana itu nggak ada. Lebih Arab daripada orang Arab itu. Terus berikutnya ya, kita coba lihat. Ini nggak tahu sudah pernah kita bahas atau enggak? Bulan Maulid itu nggak lepas dari pembacaan kitab Maulid. Ada Maulid Ribai, ada Maulid Al-Barzanji, ada qasidah apa? Burdah. Kitab Maulid itu secara umum bicara tentang Nur Muhammad, Pak. Nah kita bahas atau enggak? Belum ya? Nur Muhammad itu maksudnya apa? Ini di kitab Maulid Al-Barzanji ya. Ada doa. Wa natawassalu ilaika bisyarafi dzat al-Muhammadiyah, dan kita bertawasul kepada engkau ya Muhammad dengan kemuliaan zat Nabi Muhammad. Boleh atau enggak Pak? Kalau dalam pandangan Muhammadiyah. Tawasul kayak gini. Enggak boleh, senajan itu populer di masyarakat tuh. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana wa fil lana mamadha ya wasi'al karami. Itu tawasul kepada Nabi. Nabi kan sudah meninggal. Tawasul tibul qulub. Pokoknya sholawat, hampir semua sholawat itu pasti tawasulnya kepada Nabi. Itu enggak boleh kalau dalam pandangan apa? Muhammadiyah. Makanya kalau kita di Muhammadiyah, bagaimana mengamalkan sholawat? Ya sholawat sebagaimana yang jenengan baca dalam sholat. Paling pendek ya Allahumma sholli ala Muhammad. Ya sudah ya. Enggak usah apa? Ping berapa Pak? 300. 300 jek kena dihitung Pak. Nak 1000 2000 piye nak hitung? Ya pakai itu. Pakai apa itu? Ah, itu. Ya tik-tik itu. Dan terus dikatakan Nur Muhammad itu bahwa man huwa akhirul anbiya bisurati wa awwaluhum bimakna. Nur Muhammad itu orang yang ia akhir para nabi bisurati secara fisiknya, karena Nur Muhammad itu Nabi Muhammad. Dia secara fisik itu nabi yang paling akhir, iya atau enggak? Karena kan dilahirkan dari Abdullah dan Aminah Zuriyah. Sebelumnya sudah lahir para nabi dan rasul, sehingga fisik nabi wujud di dunia itu paling akhir. Tapi wa awwaluhum bimakna, nabi yang paling awal sudah diciptakan sebelum Nabi Adam. Pernah dengar atau enggak Pak? Itu Nur Muhammad itu.
Jadi Nur Muhammad itu secara fisik paling akhir maksudnya di antara para nabi, karena Khatamul Anbiya wal Mursalin, tapi sudah wujud sebelum penciptaan Adam dan alam semesta. Sudah diciptakan oleh Allah 2000 tahun sebelum penciptaan Adam dan alam. Ini di Maulid Ziba. Jadi kan pintar Zibaan atau enggak dulu? Enggak ya. Bapaknya ini bisa. Suaranya bagus atau cempreng, Pak? Di Ziba dikatakan ya, Inna Quraisyan. Ini hadis Abdullah bin Abbas. Tapi hadisnya dhaif. Inna Quraisyan, sesungguhnya orang Quraisy karena nurun. Orang Quraisy itu Nabi Muhammad, Pak. Nabi Muhammad kan nasabnya kan suku Quraisy ya. Iya nur baina yadayillah, yang sudah ada di depan Allah Azza wa Jalla. Coba Pak. Qabla ayakhluqa Adama bi alfai amin, sebelum Allah menciptakan Adam 2000 tahun. Berarti yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu Nur Muhammad 2000 tahun. Setelah itu baru Allah menciptakan Adam. Sehingga Nur Muhammad itu yang menjadi apa Pak? Alasan kenapa Allah menciptakan alam semesta. Kalau bukan karena Nur Muhammad, Pak, tidak mungkin tercipta alam semesta. Paham atau enggak ini? Jadi Nur Muhammad itu sudah ada sebelum penciptaan langit dan bumi. Sehingga di kitab I'anat Thalibin, Pak, ini kitab yang umum dikaji di pesantren, sampai sekarang menjadi referensi yang penting. Ditulis oleh Sayyid Abu Bakar Sato Ad-Dimyati, gurunya Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Mahfud Termas itu, Turmusi itu, atau Kiai NU itu gurunya ini Sayyid Abu Bakar Sato Ad-Dimyati. Di sana beliau percaya juga terhadap Nur Muhammad. Dipahami Pak, semua kenikmatan kita di dunia itu berkat Nur Muhammad. Coba Pak, dikatakan bal huwa aslul ijad, bahkan Nur Muhammad itu asal penciptaan likulli makhlukin, setiap apa? Bagi setiap makhluk. Kama qala dzul izzati wal jalal, sebagaimana firman-Nya Allah dalam hadis qudsi, Pak. Laulaka lamma khalaqtul aflaka. Kalau bukan karena engkau Muhammad, lama khalaqtul aflaka, saya tidak akan menciptakan alam semesta. Kesimpulannya apa, Pak? Berarti terciptanya alam semesta karena Nur Muhammad. Seandainya kalau bukan karena Nur Muhammad, tidak mungkin Allah menciptakan Adam dan alam semesta. Sehingga nikmat yang kita rasakan, Pak, di dunia ini ya berkat Nur Muhammad. Bisa dipahami itu, Pak? Ya. Nah, ternyata hadis ini, Pak, setelah kita cek di kitab yang isinya hadis-hadis palsu, Al-Fawaid Al-Majmu'ah fil Ahadis Al-Mawdu'ah. Ahadis Al-Mawdu'ah itu apa? Hadis itu palsu. Hadis palsu itu bukan sabda Nabi. Sebenarnya perkataan orang tapi disandarkan pada Nabi, yang ditulis oleh Syekhul Islam Al-Imam Muhammad ibn Ali Asy-Syaukani, yang terkenal dengan sebutan apa? Syaukani. Beliau, Pak, ketika menyebutkan hadis laulaka lama khalaqtul aflak, coba qala Sogoni maudhu, berkata Imam Sogoni hadisnya apa? Maudhu atau palsu. Persoalan akidah dibangun atas dasar hadis maudhu, boleh atau enggak? Enggak boleh. Ibadah saja enggak boleh, apalagi akidah. Akidah itu kan harus jelas, Pak. Sebenarnya harus jelas. Ibadah saja dhaif enggak boleh, apalagi akidah enggak boleh. Ini contoh kalau Muhammadiyah apa? Enggak pakai hadis
dhaif atau maudhu. Di kita maulid juga ini yang problem kita ya. Ada mahalul qiyam. Mahalul qiyam itu sudah sangat membudaya. Upacara pemerintahan juga mahalul qiyam. Mahalul qiyam, orang mati juga mahalul qiyam, Pak. Masa iya? Iya. Ada. Iya nganten, iya lahiran, iya. Aduh. Sopo ae. Kalau akikahan itu mahalul qiyam. Semuanya mahalul qiyam. Ya cumanya kita masih repot, Pak. Seharusnya mahalul qiyam itu kalau Muhammadiyah karena nggak meyakini mahalul qiyam lungguh juga apa-apa. Tapi dianggap nggak menghormati, Pak. Kan toleransi itu apa, Pak? Menghargai orang lain tapi tidak merusak keyakinan kita. Keyakinan kita berdiri atau enggak? Tidak, berarti kita boleh duduk seharusnya kan gitu, Pak. Tapi kita tetap hadir, tidak apa mengganggu keyakinan mereka. Itu kan toleransi kan gitu, Pak. Tapi dibalik ya, toleransi jenengan harus berdiri dengan mengorbankan keyakinan. Berarti berdiri pun enggak boleh ya? Enggak maksudnya Bu untuk memahami toleransi itu loh. Kalau kita dibalik kan, oh orang Muhammad itu enggak toleransi. Kenapa? Mahalul qiyam gak melu gelem melu kan. Padahal toleransi itu apa? Menghargai keyakinan orang lain tanpa merugikan keyakinan kita. Nah, keyakinan kita mahalul qiyam ada atau enggak? Enggak ada. Berarti kita kan boleh duduk berarti. Tapi kita tidak usah mengganggu yang mahalul qiyam. Kan seharusnya kan gitu. Enggak, kalau bermain logika loh Bu, maksudnya kan gitu. Tapi kalau kita mahalul qiyam kok nunggu we, gak disopan, gak ditoleransi kan gitu kan, sering dikomplain kayak gitu kan. Nah mahalul qiyam itu sebenarnya ada hadisnya atau enggak? Ya, enggak ada hadisnya, Pak. Meskipun di kitab berjanji itu kalau pembacaan kitab maulid itu disunahkan apa? Berdiri. Hadza wa qad istahsana al-qiyam inda dzikri maulidi syarif a'immatun dzawu riwayah wa rawiyah. Itu katanya pendapat para ulama. Kalau Nabi datang. Tapi yang datang itu rohnya atau jasadnya, Pak? Hah? Roh atau jasadnya? Oh itu. Kalau di kitab Maulid Al-Barzanji yang nadman, ketika mahalul qiyam itu harus dikatakan bitas khisi dzatil mustafa fa huwa khadir. Lupa enggak saya kutip ya. Disuruh membayangkan, mempersonalisasikan. Personalisasikan kan Nabi datang secara personal, secara fisik gitu. Zatnya Mustafa, zatnya Nabi itu hadir dan datang. Makanya apa? Dikasih semprot minyak wangi, terus kasih bukhur. Bukhur itu kemenyan Arab, tapi bukan kemenyan jenengan itu, Pak, untuk ngusir setan gitu. Atau apa? Ngundang jin. Kalau orang Arab menyambut tamu itu dikasih kemenyan. Terus kasih minum juga kadang-kadang di beberapa daerah. Itu kan dipahami Nabi itu betul-betul apa? Hadir. Mahalul qiyam itu, Pak ya. Kalau kita lihat sejarah, itu pertama kali imam yang melakukan itu Al-Imam As-Subki. Imam siapa? Subki. Seorang ulama dari mazhab Syafi'i yang hidup di abad 8 Hijriah. Ketika beliau menghadiri perayaan Maulid di Masjid Damaskus. Damaskus itu mana? Syria. Dibacakan kitab Maulid, beliau berdiri, ditafsiri. Beliau ini lagi menyambut Nabi. Padahal ulama yang lain, Pak. Ya betul, Imam Subki berdiri, tapi niatnya kan nggak tahu. Siapa tahu dia wis pegel lungguh, Pak. Ini kan ngadeg, kepingin ke belakang kan. Itu kan banyak penafsiran dong.
Tapi yang jelas imam yang pertama kali itu Imam Subki 8 abad berapa? 8 Hijriah. Ibnu Hajar Al-Haytami, Pak. Ini ulama madzhab Syafi'i yang luar biasa juga. Yang hidup di abad 10 Hijriah itu mengatakan mahalul qiyam itu bid'atun la aslalah. Bid'ah enggak ada sumbernya. Sama-sama ulama madzhab Syafi'i. Kalau kita enggak ikut mahalul qiyam, ikut Ibnu Hajar Al-Haytami. Bukan Al-Asqalani, Al-Haytami. Yang ikut mahalul qiyam ya enggak apa-apa, ikut Imam Subki. Tapi kalau di fatwa di madzhab Syafi'i itu pasti tinggi fatwanya Ibnu Hajar Al-Haytami, Pak. Tapi enggak diikuti. Yang berikutnya, mahalul qiyam itu kan berkaitan dengan pembacaan kitab Maulid. Kitab Maulid dalam sejarah yang tertua itu abad berapa, Pak? Di masa Imam Syafi'i sudah ada atau belum? Ya enggak ada. Maulid itu pertama kali kan di masa dinasti Fatimiyah. Itu abad 4 Hijriah. Perayaan Maulid terbesar dalam sejarah itu pada masa seorang raja yang namanya Al-Malik Al-Mudhaffar. Itu Sahibu Arbil yang ada di Baghdad. Itu abad 7 Hijriah, bikin pesta Maulid sangat luar biasa. Sampai yang mengarang kitab Maulid, Pak, yang pertama kali itu namanya Al-Hafidh Ibnu Dahyah. Menulis kitabnya namanya mirip kayak Muhammadiyah, maksudnya bahasa Muhammad. At-Tanwir, Tanwir itu kan bahasa Muhammadiyah. At-Tanwir itu kan pencerahan. Fi Maulidi Al-Bashir An-Nadhir. Dalam Maulid kelahiran Al-Bashir An-Nadhir itu Nabi Muhammad, kan Nabi kan Mubashir atau Mudhir kan itu. Itu abad ke-7. Berarti sebelum abad 7 belum ada kitab Maulid. Mahalul qiyam ulama yang pertama kali mempraktekkan abad ke-8. Berarti Imam Syafi'i kenal mahalul qiyam, kenal berjanji, kenal riba atau enggak? Yang enggak. Imam Syafi'i meninggal itu tahun berapa, Bu? Lahir 1050 Hijriah. Ketika Imam Syafi'i lahir, Imam Abu Hanifah meninggal. Imam Syafi'i meninggal 204. Berarti di awal abad ketiga. Ya enggak kenal Imam Syafi'i kitab Maulid. Imam Syafi'i enggak tahu mahalul qiyam. Imam Syafi'i nggak tahu mahalul qiyam. Kitab Maulidnya belum ada, mahalul qiyamnya abad ke-8 pertama kali Imam Subki itu. Nah, sehingga di Muhammadiyah ya nggak ada istilah mahalul qiyam. Terus berikutnya ya, ini contoh-contoh bagaimana Muhammadiyah mempertimbangkan sunnah atau hadis. Bacaan Yasin bagi orang yang sakit itu boleh atau enggak? Atau orang yang mau meninggal itu diyasini. Yasinan itu untuk orang yang mau meninggal atau setelah meninggal, Pak? Atau dua-duanya ya? Maksudnya wis mati ya diyasini, saware mati ya. Tapi Pak, sebenarnya pembacaan Yasin itu hadisnya itu untuk orang yang mau meninggal. Kalau setelah meninggal dia sini itu malah nggak ada. Tapi kalau di masyarakat ramai yang mana? Setelah meninggal. Nggak hadisnya, Pak. Hadisnya coba. Hadisnya kan ikra'u ala mautakum Yasin. Nabi bilang apa? Bacalah atas orang yang mati di antara kamu surat Yasin. Sekarang mautakum mayyitun jamaknya mauta. Itu orang yang mau mati atau orang yang sudah mati, Pak? Ya kayak itu loh. Nabi bahasanya sama. Lakinu mautakum. Di sini ikra'u ala mautakum. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Orang mentalkin itu kalau mau mati atau setelah mati, Pak, atau dua-duanya. Sekarang dua-duanya juga. Tahu yang sebenarnya apa?
sebelum mati. Kenapa kok sebelum mati? Karena ditafsirkan di hadis Nabi yang lain, maka na akhiru kalami la ilaha illallah apa Pak? Dakhalal jannah. Nah, kalau sudah meninggal kan sudah kasep Pak ya. Sebelum mautakum lakinu mautakum la ilaha illallah itu ya sebelum meninggal, karena dihubungkan dengan kesaksian Nabi, maka na akhiru kalami la ilaha illallah dakhalal jannah. Di sini pakai mautakum, berarti Yasin juga sebelum meninggal. Tapi Pak, hadis ikra'u ala mautakum Yasin itu ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan. Kalau di Muhammadiyah pandangannya lebih pada pendapat yang menganggap hadis itu ada kedhaifan atau ilahnya, sehingga ya tidak diamalkan. Meskipun sebagian ulama ada yang mensahihkan. Tapi Pak, ikra'u ala mautakum Yasin, baca Yasin untuk orang meninggal daripada kalau kita bandingkan dengan baca Yasin untuk orang yang sudah meninggal, itu ringan mana Pak? Ringan yang sebelum meninggal, karena kan ada hadisnya. Meskipun hadisnya ada yang mendhaifkan, tapi kalau membaca Yasin setelah kematian, ya nggak ada sama sekali hadisnya nanti. Kalau orang sakit Pak. Nah itu kan dihubungkan dengan sakit Bu. Nah, ada beberapa hadis kan bisa meringankan yang sakit. Saya pas bapaknya sakit, saya baca Yasin jadi dia rumah gitu. Kalau membacakan apa-apa boleh Bu. Tapi kalau jenengan khususi ini ada anjuran, nah itu yang enggak boleh. Misalnya orang tua, kan banyak kejadian loh. Orang tua di ICU sakit parah. Anak itu kan macam-macam responnya. Ada yang pendekatannya teologis, berarti apa? Banyak doa, baca Quran, boleh-boleh saja, tapi nggak usah dikhususkan. Harus Yasin. Itu pokoknya ya kita baca Quran apa sajalah gitu. Yasin juga boleh, tapi tidak diniatkan secara khusus. Nggak apa-apa gitu. Memperbanyak doa juga nggak apa-apa. Kan macam-macam tuh Bu ya. Kalau orang yang lebih soleh kan biasanya lebih menempuh jalur ini daripada yang lain, atau cuma sedih mewek tok. Nah, gitu. Itu kan banyak kejadian loh. Tapi kalau ini Yasin karena gini-gini kan butuh jalur. Tapi umat Islam kita boleh pakai ayat apapun untuk, ya misalnya ya Allah, saya baca surat ini mudah-mudahan pekerjaan saya cepat selesai. Boleh atau enggak? Boleh, tapi enggak boleh jenengan paham khusus ini yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau jenengan paham ini yang diajarkan oleh Rasulullah kan butuh dalil. Tapi kita sebagai umat Islam meminta kepada Allah dengan pelantaran Al-Quran, boleh atau enggak? Kan boleh kan, maksud saya gitu loh. Ya. Terus yang terakhir nih sebelum kita tutup, ini untuk ibu-ibu itu, azan untuk bayi itu, ini juga khilaf Pak Bu. Ada yang memahami kalau bayi lahir itu apa? Diazani di kanan, di telinga yang kanan, dikomati kepada telinga yang kiri. Itu ada yang mensahihkan, ada yang mendhaifkan. Tapi kalau di Muhammadiyah mendhaifkan Pak, karena Al-Imam Suyuti itu mendhaifkan hadis tersebut. Meskipun sebagian ulama mensahihkan. Tapi khilaf yang semacam ini tidak begitu parah loh Pak Bu. Misalnya dengan pakai Yasin tadi, kan kalau sebelum meninggal ada yang mensahihkan. Tapi kalau setelah meninggal sama sekali nggak ada ulama. Lah termasuk azan untuk bayi, yang bayi mau dilahirkan itu ada hadisnya, cumanya debat table. Tapi kalau azan di kuburan itu malah enggak ada. Bisa dipahami enggak? Meskipun itu masuk akal loh.
bayi mau dilahirkan pertama kali yang didengarkan adzan, kalimat Allah ya, kalimatullah. Orang meninggalkan dunia, kalimat yang diperdengarkan terakhir apa? Adzan. Enggak maksudnya adzan di kuburan, maksud mereka semacam itu. Jadi sama pas datang. Tapi kan Nabi cuma mengajarkan talqin itu sakaratul maut. Kalau di kuburan kan sudah meninggal. Dan telah takziah. Jangan dulu mati osek. Ya kalau nggak percaya meninggal dulu, kalau nanti dikirimin dulu nggak nyampe Pak, itu kembali lagi gitu. Itulah logika Zainuddin dulu kayak itu ya, Zainuddin itu MZ dulu. Mungkin itu saja Pak Demis, sekarang silahkan nanti kalau ada pertanyaan. Ya, adzan untuk bayi Pak, itu ada hadisnya. Cuma ya kalau di Muhammadiyah, meskipun ini khilafnya mungkin perbedaannya kita agak lentur Pak ya, tapi di Muhammadiyah nggak ada tuntunan. Terus bagaimana kalau perawatan bayi di Muhammadiyah? Nanti jenengan baca HPT jilid 1. Yang pertama itu dicetaki kali ya, ditahnik gitu. Cetaknya dikasih madu atau sesuatu yang manis gitu. Kalau Nabi pakai kurma. Kemudian ditakwid itu dibacakan isti'adzah, meminta perlindungan gitu. Sebagaimana Nabi meminta perlindungan ketika lahir Hasan dan Husain gitu. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitani wa hamah wa min kulli ainil lamah. Itu dibacakan untuk apa? Untuk bayi yang lahir. Atau ketika Sayyidah Maryam itu lahir kan apa? Wa inni u'iduha bika wa dzurriyyataha minasyaitani arjim, di Ali Imran itu. Cuma ayat berapa itu saya lupa itu. Jangan cari di Ali Imran tentang kisah kelahiran ya Pak Maryam ya. Itu ditakwid itu ini jelas ada sumbernya dari apa? Rasulullah. Kalau ingin bayinya terproteksi ya sudah ditakwid ini, dibacakan a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syai'in wa hamah wa min kulli ainil lamah. Termasuk proteksi terhadap penyakit ayanan. Apa Pak? Bahasa medisnya apa lupa? Nah, itu. Ini bisa ditempuh dengan semacam itu. Ya bisa jadi kan pendekatan spiritual itu kan penting gitu. Mungkin itu ya silakan Pak. Oke. Tadi soal tambahan kayak assalamualaikum. Terus ada ketika kita kecil itu dulu waktu ngaji itu kan waktu surat Atin ya. Nah terakhirnya itu sama ustaznya itu nah itu kan balawana ala dan syahidi, yaitu ini apa? Apakah itu juga kalau misalnya kita sholat baca itu kan pasti menambah-nambahi ya. Banyak sekali sebenarnya kalau contoh-contoh ya. Terus soal terminologi itu soal apa tadi? Itu ada dulu kan ya. Alaihissallahu biahkamil hakimin bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Bala itu iya Pak. Bukankah Allah itu sebaik-baik pemberi hukum gitu? Sebaik-baik hakim gitu? Iya. Dan saya atas hal itu termasuk orang yang memberikan saksi. Kalau Nabi baca ayat Al-Quran ketika lewat ayat surga dia minta surga, ketika lewat ayat bicara neraka dia minta dijauhkan. Memang hadisnya ada Pak itu.
Tetapi apa yang dibaca Nabi itu kita nggak menemukan apa penjelasan itu. Yang semacam itu memang di kitab-kitab tafsir suka dimunculkan. Tetapi bagaimana kualitas hadisnya itu yang kita tanyakan. Kalau saya lihat itu Tirmidzi. Nggak, maksudnya ya meskipun rawahu Tirmidzi, kalau Imam Tirmidzi itu kan hadisnya masih bisa disoal. Kalau rawahul Bukhari wa Muslim itu yang nggak bisa kita soal gitu. Kalau rawahu Tirmidzi bisa sahih, bisa hasan, bisa dhaif. Tapi kalau rawahul Bukhari jadi kan nggak boleh ini sahih atau dhaif, ya sahih. Rawahu Muslim ya sahih itu. Makanya untuk apa kerja itu menjadi kerja mesti harus banyak-banyak sekali soal verifikasi mana tingkatan-tingkatan para perawi yang masuk kategori hasan dan seterusnya. Karena itu juga jadi salah satu bagaimana agar orang itu menyebut hadis itu bukan karena kemauan orang yang kemudian itu yang terjadi masyarakat selama ini seperti itu. Tetapi dasarnya ada dan itu hadisnya. Karena selama ini kan banyak hal itu. Ya. Tapi kalau kita baca di HPT, Himpunan Putusan Tarjih, kemudian yang ada jilid 1 dan 3 juga. Kemudian TJA dan Jam Agama jilid 1 sampai 9. Semua kutipan hadis itu memenuhi kriteria kita tadi. Kalau enggak sahih ya hasan. Tapi kalau dhaif enggak ada. Meskipun kadang-kadang ada perdebatan ini hadis hasan atau dhaif, itu wajar lah. Kayak tadi Iqra'u ala mautakum Yasin, pandangan tarjih mengikuti Imam Suyuti. Imam Suyuti mendhaifkan. Tapi Imam Syaukani mensahihkan. Itu wajar, Pak. Tapi makanya saya katakan tadi khilaf Yasin untuk orang yang mau meninggal itu lebih ringan daripada baca Yasin sudah meninggal, itu enggak ada kalau sudah. Demikian juga azan untuk bayi dengan orang yang mati. Kalau untuk bayi itu masih ada ulama yang mensahihkan, di antaranya Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Tapi kalau orang meninggal enggak ada, Pak, yang menganggap apa sahih itu ya. Ya memang hadis itu kadang-kadang debatable. Tapi secara umum setiap hadis yang ada di Muhammadiyah itu memenuhi kriteria sahih atau hasan. Dan ya memang Muhammadiyah itu kan ke situ, Pak. Meskipun di masyarakat itu kan yang penting disebutkan di kitab. Padahal isi-isi kitab kuning itu kan tidak semuanya sahih. Kayak tadi Nur Muhammad itu disebutkan di kitab apa? I'anatul Thalibin. Ini kitab yang sangat dihormati di masyarakat, Pak. Sayyid Abu Bakar Sato Ad-Dimyati. Di LBM, Lembaga Bahsul Masail NU. Kitab I'anatul Thalibin itu list pertama, Pak. Rujukan pertama. Secara umum santri itu kalau nyari jawaban terhadap masalah ya ke I'anatul Thalibin. Ulama penulisnya, tapi menyebutkan hadis laula kala makhlaqtul aflaka, hadis tentang Nur Muhammad. Ternyata menurut Imam Syaukani tadi maudhu, hadisnya palsu. Kalau sekedar bersandar pada kitab biasanya kan ditakuti, Pak. Awakmu sapa? Mosok luwih pinter timbang Sayyid Abu Bakar Sato Ad-Dimyati. Ini kitab kuning kan itu. Tapi kalau kita baca ulama yang lain, Imam Syaukani juga alim kan itu. Berarti kalau kita menolak Nur Muhammad, kan kita juga punya landasan siapa? Imam Syaukani. Imam Syaukani ya ulama, Sayyid Abu Bakar Sato ya ulama, tapi bukan ulama ya. Tapi ketika mengutip hadis itu sahih atau enggak kan gitu yang dijadikan masalah. Yo kalau kita dibanding dua-duanya ya enggak seimbang. Ya betul. Kalau cuma gitu ya memang ya betul, Pak. Tapi kan ilmu kan boleh objektif, Pak. Kalau itu kan ya monggo.
Nggih, monggo. Penjelasannya kenapa ya panjang biar banyak pertanyaan. Cih. Ini saya punya pertanyaan tapi ya tinggal jawab aja. Yang pertama, ini terlepas dari pengertian Sofek dan Hasan. Terlepas dari itu termasuk syarat-syaratnya tadi. Nah, kenapa kalau sudah ada yang Sofek, kok kita langsung menggunakannya Hasan? Apakah menggunakan Hasan itu karena memang tidak ada hadis yang Sofek? Satu. Nanti jawab tidak ada. Nggih. Ini masalah sholat. Kenapa Nabi itu kalau sholat pada saat sujud akhir itu kok lama? Apakah lamanya itu ada doa lain selain doa-doa yang sudah seperti yang kita terima dalam hadis Sahih itu? Karena apa? Karena saya mengikuti pengajian lain itu di rakaat di sujud yang terakhir itu lama itu karena selain doa itu membaca doa lagi 3 macam. Salah satunya doa minta meninggal menjadi orang yang husnul khotimah. Nah, padahal di dalam sholat itu kan sudah bacaannya kan sudah ditentukan, tidak boleh menambah lagi. Bahkan bahasanya saja tidak boleh diganti. Yang kedua. Terus yang ketiga, ini untuk apa istilahnya jemaah saya di Gresik itu. Bahkan saya mulai mengaji ya. Itu kalau sholat Id ya, itu hanya takbiratul ihram saja yang mengangkat tangan. Tapi tetap pakai itu, tapi tidak usah angkat tangan. Nah itu begitu. Bahkan di sini Pak saya sendiri yang begitu. Karena saya mengajinya saya itu dan itu hadisnya Sahih. Seperti dulu kalau sholat malam itu Allahumma robba Jibril wa Mika'il wa Israfil itu yang pernah saya sampaikan itu. Itu Rasulullah kalau sholat malam aktivitasnya pakai itu, tidak pakai Allahumma Ba'id. Itu harus Sahih juga itu. Yang ketiga. Yang keempat, sebetulnya boleh tidak sih mengadakan maulid Nabi dengan tujuan untuk bersolawat itu? Terima kasih. Ya. Yang pertama Pak ya. Yeah. Apakah hukum itu harus ditentukan dengan hadis sahih saja? Jawabannya tidak Pak. Karena banyak amalan-amalan kita itu enggak ditemukan hadis sahihnya. Ya, contohnya yang kita sudah contohkan tadi. Takbir sholat zawaid, takbir zawaid dalam sholat id itu enggak ada yang sahih hadisnya. Semuanya dhaif. Tapi kalau dhaif kumpul kan menjadi hasan ghairi. Kalau kita hanya pakai yang sahih, berarti kita sholat id yang enggak ada takbir zawaid. Itu problemnya di situ Pak. Sehingga semua ulama sepakat kalau hasan itu boleh dipakai untuk sumber hukum. Jenengan Pak. Sedikit saya bantah. Iya. Tapi kenapa Rasulullah itu mengeluarkan pernyataan Sallu kama ra'aitumuni usolli? Kenapa kok kita hanya mempercayai tidak ada hadis yang sahih tapi mengandang-andangkan sendiri? Enggak, hasan itu sahih, cumanya tadi hasan kan enggak dhaif Pak. Kalau sahih ya enggak bisa dikatakan hasan. Enggak, itu untuk mengukur akurasi tadi. Perawi itu tamamu dhobti atau khafifu dhobti. Tapi dua-duanya itu makbul. Dua-duanya bisa diterima. Klasifikasi ilmu hadis macam itu. Tapi dari dulu ulama itu yang menerima hasan, enggak ada, itu ijma ulama Pak. Enggak ada ulama yang menolak hasan. Termasuk ini. Jenengan baca takbir sholat id itu ada hadisnya enggak? Kok takbir waktu Allahu Akbar Pak. Rasulullah mengajar ketakbiran. Jenengan cari dari Rasulullah enggak ada Pak. Itu kan yang dilakukan oleh sahabat. Takbiran Allahu Akbar la ilaha illallah wallahu akbar Allahu akbar walillah ilham. Itu enggak ada hadis dari Rasulullah gitu. Ya memang hukum itu enggak semudah kita bayangkan. Tidak semua permasalahan pasti langsung apa?
Ada hadisnya yang eksplisit jelas itu enggak. Kalau fikih hampir jarang Pak itu. Maksud saya tadi kan gini. Ya. Apakah kita menggunakan hasan itu karena memang tidak ada yang sahih? Tidak ada yang sahih gitu. Tidak ada yang sahih. Tidak ada yang sahih. Itu diantara alasannya Pak. Atau memang ada pandangan yang dianggap hadis hasan itu lebih kuat dalam pendalilan nih Pak. Tapi secara umum hadis hasan itu kita pakai ketika tidak ada yang sahih. Dan kadang-kadang ya ada yang sahih, ada yang hasan Pak. Hukum kan kalau takbir zawaid kan nggak ditemukan yang sahih, maka yang ketemu hasan, yang hasan sehingga kita pakai. Tapi di beberapa hukum permasalahan itu ya ada yang sahih, ada yang hasan. Kalau itu kan saling melengkapi Pak gitu. Ya. Terus berikutnya Pak, yang kedua tentang apa? Ya, itu kan memang ada hadisnya secara khusus ya. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih fa huwa sajidun fa akthiru fihinna doa. Atau dalam hadisnya faqaminun ayyustajaba lahu. Posisi yang paling dekat seorang hamba dengan Allah itu ketika sujud, maka disuruh memperbanyak doa. Di antara tempat untuk memperbanyak doa yang disepakati para ulama Pak, itu sujud, kemudian setelah tasyahud. Ini tasyahud awal atau tasyahud akhir? Ada yang mengatakan tasyahud awal, ada yang mengatakan tasyahud akhir, tapi rata-rata mengatakan tasyahud akhir. Karena Nabi ketika mengajarkan at-tahiyatu lillah itu kan ditutup apa? Wal yatakhayyar ahadukum minad du'a alladhi a'jabahu falyad'u bihi. Hendaklah seorang di antara kamu memilih doa yang ia kagumi digunakan untuk doa. Sehingga muncul dua pandangan Pak. Doanya harus dari hadis atau boleh buat sendiri. Nah, itu para ulama khilaf Pak. Tapi kalau ditarjih tetap pakai doa yang ma'thur. Maksudnya yang diajarkan oleh Rasulullah. Maksudnya memperbanyak doa itu misalnya sujud yang jenengan baca sujud itu subhanakallahumma atau subhana rabbiyal a'la. Berkali-kali kalau ditarjih gitu. Kalau kesimpulan tarjih lah, meskipun saya tahu ada pandangan yang berbeda. Nggak, maksudnya berbeda itu membolehkan dengan doa-doa yang tidak ma'thur. Ya. Tapi kalau ditarjih dipahami Rasulullah memperbanyak doa itu ya doa sebagaimana yang beliau ajarkan. Kalau ditarjih gitu Pak ya. Ya, terus yang jenengan memang monggo. Tapi kalau sholatnya itu berjamaah, imamnya sudah duduk, ya. Tapi masih sujud lama. Begitu duduk lagi menjelang salam baru duduk, itu gimana? Gimana? Dia kan duduk terakhir. Ya, sama imam. Ini udah selesai. Dia masih sujud sampai itu nggak boleh Pak. Jadi makmum itu harus mutaba'ah. Mutaba'ah itu mengikuti imamnya, karena innama ju'ilal imamu liyu'tamma bih. Imam itu dijadikan ya untuk diikuti. Kalau imam takbir ikut takbir. Kalau jenengan sholat sendirian terserah jenengan. Tapi kalau jamaah ada aturannya untuk mutaba'ah mengikuti imam. Nggak boleh mendahului, nggak boleh terlalu ketinggalan. Fala tasbiquni bi ruku' wa sujud, kata Nabi. Jangan kau mendahului aku ketika ruku' atau sujud. Kalau bersamaan imam boleh Pak, tapi hanya pada saat membaca apa Pak? Amin. Karena Nabi mengatakan fa innahu man wafaqa ta'minahu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Karena orang yang aminnya sama dengan malaikat akan diampuni dosanya. Tapi bagaimana kita tahu berbarengan dengan malaikat? Yang ikuti imam, karena aminnya malaikat bersamaan dengan imam. Yang ketiga Pak, doa sholat lail itu ini di kitab sholat Nabi. Di tarjih juga ada, ingat saya itu di buku tarjih.
Itu Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ar alimal ghaibi wasyahada anta tahkumu baina ibadika fi makanu fi yakhtalifun ihdini limaktulifa fi minal haqqi bi'idni innaka tahdi man tasya'u ila siratim mustaqim. Ya memang ini ada untuk sholat malam. Ini riwayat Imam Muslim Pak dari Abu Awanah. Di buku tarjih yang kecil itu ada. Tapi ya untuk sholat malam ya. Kalau yang kita umum Allahumma ba'id wajahtu terus Allahu akbar kabira itu kan untuk sholat fardu. Ya. Kemudian yang terakhir maulidan itu sudah kita kayaknya kemarin ya. Cuma sih mahalul qiyam belum. Kalau maulidan posisi Muhammadiyah itu maulidan itu perkara keduniaan. Boleh dilakukan ketika membawa maslahat. Tidak dianggap perkara agama. Saya perkara agama itu pakai dalil Abu Lahab, terus apa Pak? Puasa Senin, puasa Asyura, kemudian apa? Hadis yang palsu maudhu man adzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah yang dibacakan Kiai Haji Marzuki Mustamar di Masjid Akbar itu. Itu Kiai Haji Marzuki Mustamar Kiai itu enggak Pak? Kiai itu level Jawa Timur. Dia motif hadis palsu, apakah enggak tahu ya? Bahwa mestinya juga tahu Pak. Tapi mergos identitas itu. Man adzama maulidi kuntu syaf. Ceramah yang viral itu Pak. Di masjid masjid apa? Akbar. Itu mengutip hadis itu, padahal hadis itu palsu. Man adzama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Rasulullah bersabda, siapa yang mengagungkan maulidku, saya akan menjadi orang yang memberi syafaat baginya di hari kiamat. Itu enggak ada wong maulidan saja pertama kali di masa dinasti Fatimiyah abad keempat Hijriah. Bagaimana Nabi sudah bersabda tentang maulidan, yang enggak ada tuh Pak. Tapi karena ya mungkin nih, tapi ini internet Pak yo, namanya pembodohan umat kan malah bagus ini, enggak apa-apa. Lah kan mengokohkan tradisi mereka gitu. Nggak, maksudnya sudah tahu hadisnya bermasalah, tapi karena ini sudah menjadi apa? Menjadi politik identitas ya, sudah menjadi tradisi yang tetap apa? Dikutip-kutip terus itu ya. Jadi kesimpulannya maulid Nabi itu boleh Pak, tapi kalau membawa kemaslahatan, dan tentu perayaan maulid Nabi ya di Muhammadiyah nggak ada pembacaan kitab maulid, just kayak kita ngaji gitu lah, gitu. Nggak ada mahalul qiyam atau bacaan sholawat tertentu. Mungkin itu ya, saya kira cukup ya. Cukup ya? Ya cukup ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.